Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, amin. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa silahkan dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya di sini? Muhlis, Pak. Muhlis? Farhan, Pak. Ya, lagi ngomong. Muhlis Farhan. Ya. Oke, baik. Muhammad Farhan Muhlis, silahkan dipimpin untuk kegiatan berdoanya. Nah, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Pernah selesai. Baik, anak-anak, kondisi COVID-19 hari ini tetap kita harus menjaga imunitas dan juga semangat kita untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Baik, sebelum Bapak mulai untuk agenda kali ini akan Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Muhammad Rizal. Iya, Pak. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari keanekaragaman hayati? Coba silakan Rizal. Tahu tidak? Ya, tahu, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Ya. Jadi macam-macam makhluk hidup yang ada di alam, Pak. Bisa itu Oke, tumbuhan, baik. hewan, dan lain-lain. Bagus. Sudah tepat ya, namun ada sedikit tambahan dari Bapak. Si COVID-19 hari ini tetap kita harus menjaga imunitas dan juga semangat kita untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Bapak juga ada beberapa foto ya mengenai ini. Yang pertama adalah macam-macam ekosistem ya di Indonesia itu sendiri, di dunia. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem lumut, ekosistem pantai, padang pasir, dan juga hutan berdaun. Lalu tadi ada faktor yang merusak ya keanekaragaman hayati atau mengancam, yaitu contohnya salah satunya adalah kebakaran hutan ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah ada? Silakan, apa saja bebas mengenai ini keanekaragaman hayati barangkali atau dari upaya pelestariannya. Ya, upayanya Pak gimana Pak kalau mengatasi kebakaran gitu? Oke, untuk mengatasi kebakaran ya, sebelum terjadinya kebakaran itu harus kita lakukan edukasi dulu kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan itu sangat banyak merugikan masyarakat itu sendiri. Yang pertama, tentu terjadinya pencemaran udara karena banyak asap yang akan dihasilkan dari pembakaran itu. Lalu kemudian akan rusaknya ekosistem dari flora ataupun fauna. Ya, seperti itu. Kalau memang sudah terjadi, ya, maka apa boleh buat kita harus mengadakan pemadaman. Ya, seperti yang terjadi di Riau, kita pakai heli. Ada yang tahu heli apa? Apa? Helikopter. Helikopter ya. Aduh, Rizal bisa aja ini Rizal. Aduh, helikopter ya. Tapi kan, Pak, setelah dibakar, kita bisa ditanam lagi kan, Pak? Dengan Betul. kebutuhan masyarakat, Pak. Betul, cuman kan kalau kita hitung-hitung ya antara keuntungan dan juga kekurangannya, itu lebih condong itu ke kerugiannya. Lebih baik kalau misalkan memang ingin membuka lahan baru, itu tidak dilakukan dengan cara pembakaran. Kenapa pembakaran selalu menjadi pilihan? Karena memang ketika kita melakukan pembakaran itu biayanya lebih murah ya. Lalu yang kedua lebih cepat juga untuk melakukan pembakaran. Karena kalau misalkan dengan cara yang resmi ya, itu kan harus betul-betul teliti dan juga memakan waktu yang banyak. Seperti itu barangkali, Dek Rizal. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi biologi. Ada yang tahu tentang apa? Keanekaragaman hayati Pak. Betul sekali. Yang materinya adalah keanekaragaman hayati. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari keanekaragaman hayati? Coba silakan Rizal. Tahu tidak? Ya, tahu, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Ya. Jadi macam-macam makhluk hidup yang ada di alam, Pak. Bisa itu Oke, tumbuhan, baik. hewan, dan lain-lain. Bagus.
sudah tepat ya, namun ada sedikit tambahan dari Bapak, yaitu yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati itu ada beberapa ya, contohnya ada flora, ada fauna, termasuk ekosistem juga di dalamnya. Yang pertama, Bapak akan bagi keanekaragaman hayati ini menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian. Yang pertama itu terbagi ke dalam tingkat gen. Lalu yang kedua tingkat jenis. Lalu yang ketiga ekosistem. Yang semangat dong. Ekosistem. Sistem. Kalau ekopatrio itu yang bawah ya. Jadi 15%-nya itu termasuk dari 5 juta itu ya, dari 5 juta itu ada di mana tadi? Indonesia. Di Indonesia. Nah, 15% ya ada di Indonesia. Ini cukup banyak ya, kira-kira dari 15 juta itu ada berapa ratus ribu lah yang ada di Indonesia. Nah, tipe-tipe hewan atau flora dan fauna yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 tipe. Coba silakan. Tadi kan Bapak sudah bagikan ya LKS-nya. Coba dilihat LKS-nya sambil dilihat tingkat kalau nggak salah itu ada di bab 2 nah, B. Ada 3 tipe. Coba silakan. Ada yang tahu nggak tipe apa aja? Kalau nggak ada, akan Bapak sebutkan saja. Silakan. Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Tipe laut. Kurang tepat. Kurang tepat. Yang pertama, yang pertama itu ada tipe oriental. Oriental. Lalu yang kedua, ada yang tahu? Australia, Pak. Ya, tunggu dulu sebelum Anda menjelaskan, angkat tangan. Oh, iya, Pak. Siapa? Australia, Pak. Siapa? Namanya siapa? Oh, iya, Pak. Kenalan. Rija, Pak. Rija. Silakan. Yang kedua ada Australia. Australia. Lalu yang ketiga peralihan. Baik. Bapak ingin ucapkan terima kasih dulu kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar ini dengan baik dan juga tertib. Saya kira Bapak juga ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, lagi-lagi Bapak ingin sampaikan, kita harus tetap semangat ya, harus tetap fighting, harus tetap konsisten untuk menjaga kekebalan tubuh kita sendiri, menjaga lingkungan kita sendiri, terutama kalau misalkan memang kita tahu informasinya, kita tahu, kita juga berkewajiban untuk mengingatkan kepada keluarga terdekat, minimal keluarga kita di rumah ya. Seperti itu. Mungkin akan Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sebelum ini kita coba doa dulu. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.